lagi. Ini adalah lanting Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu menyebutnya, ada yang menyebutnya adalah lanting, ada yang menyebutnya lanting. Tapi saya sebagai warga Kebumen asli, sebetulnya makanan ini itu adalah lanting. Pakai tok TH. Lanting, bukan lanting. Tapi lanting. Pakai BH ya. Seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi cerita, berbagi lebih mendalam lagi biar Bapak Ibu itu tidak hanya merasakan kegurihannya, merasakan renyahnya lanting, yaitu ceritanya dari Kebumen lebih dari sekedar cemilan dan ini identitas budaya Kebumen. Betul. Tapi sebetulnya di Amin Channel sendiri bukan saya saja yang asli Kebumen Bapak Ibu, ada teman saya yaitu Bu Vanessa dan Pak Agus seperti itu. Itu sebetulnya dari Kebumen Bapak Ibu. Jadi kalau nanti mungkin ini ada yang kurang-kurangnya boleh ditambahkan. Oh iya, Bu Nomi juga dari Kebumen. Oh, orang tuanya pasti Kebumen. Mohon diizin. Oh ya, Pak Pur. Jadi mohon izin kalau misal nanti masih ada kurang-kurangnya, kurang detailnya bisa ditambahkan. Oke Bapak Ibu, awal mulanya seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya lanting ini adalah makanan khas, cemilan khas dari Kebumen. Nah kalau Bapak Ibu tahu, mohon izin Pak Pur, ini peta Kebumen seperti ini ya Pak? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi Kebumen itu sebelum kita membahas lantingnya ya Bapak Ibu, Kebumen itu adalah salah satu kabupaten Bapak Ibu bukan kota. Jadi kabupaten kecil yang ada di Jawa Tengah. Tepatnya itu di pesisir pantai selatan di sini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke Jogja lewat tol, itu pasti melewati Kebumen seperti itu ya, seperti itu. Jadi Kebumen ini adalah salah satu kabupaten kecil yang ada di Jawa Tengah. Kalau Bapak Ibu mungkin search, Kebumen itu salah satu kabupaten termiskin Bapak Ibu yang ada di Jawa Tengah. Seperti itu. Jadi memang pertumbuhan ekonominya masih belum stabil sehingga saat ini itu masih menduduki kabupaten nomor 2 termiskin di Jawa Tengah. Mudah-mudahan itu semakin baik sebagai warga Kebumen. Nah, dulu kalau sekarang saya sudah warga Jakarta Bapak Ibu. Oke, Kebumen itu kaya alam budaya, kaya budaya alam dan kuliner lokalnya. Salah satunya adalah lanting. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, oh Kebumen pasti lanting seperti itu. Nah, salah satu cemilan khasnya itu adalah lanting. Seperti yang sudah saya sebutkan awal, penyebutannya itu bukan lanting, tapi lanting pakai TH seperti itu. Beda ya, lanting dan lanting itu beda. Oke, kata dia tiping. Nah, apa sih itu lanting? Kita sudah sering merasakan renyahnya. Lanting itu adalah cemilan tradisional yang bahan dasarnya adalah singkong Bapak Ibu. Jadi bukan tepung. Nah, singkong atau patelang pohon yang awalnya itu diparut kemudian diperas aris-arisnya. Jadi tidak ada campuran tepung-tepungnya sama sekali. Nah, bentuknya lanting itu harus angka 8, tidak boleh angka 1, angka 2, maupun angka yang lain. Nah, itu karena bentuknya itu pasti karena sudah lepas ya. Saat digoreng sudah lepas dari angkanya. Nah, teksturnya sendiri seperti yang dirasakan oleh Bapak Ibu, renyah. Rasanya gurih. Dan itu adalah rasa aslinya Bapak Ibu. Itu awal-awal pembuatan lanting rasanya hanya itu, yaitu rasa gurih saja. Tidak ada rasa balado,
barbecue ataupun rasa-rasa yang lain. Jadi awal mulanya masuk dibuat itu ada hanya rasa gurih. Original. Kenapa sih hanya rasa gurih? Lanting ini hanya dibumbui oleh bawang putih dan garam saja. Tidak ada bawang-bawangan yang lain. Jadi hanya bawang putih dan garam saja. Tidak ada micin, tidak ada roiko, masako, itu tidak ada. Seperti itu. Nah, fun fact-nya, kenapa habis dibentuk angka 8? Saya sebagai warga Kebumen, fun fact dari bentuk angka 8 yang dibuat panting ini, itu dipercaya melambangkan keberlanjutan rezeki warga Kebumen. Oleh karena itu, kenapa lantai harus dibuat menyampaikan angka 8? Kalaupun tidak angka 8, itu dibuat cincin-cincin yang bisa seperti itu. Oh, ini cincin. Kenapa pas dimakan kok ada yang bentuknya angka 1, Bu? Itu karena patah saat digoreng seperti itu. Nah, nih, yang awal mulanya dari singkong menjadi sebuah identitas. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Kebumen itu kan berada di pesisir Laut Jawa. Nah, banyak penduduknya itu yang berkebun, khususnya berkebunnya adalah menanam tanaman singkong atau ketela pohon. Dari situlah warga Kebumen memanfaatkan ketela pohon tersebut. Sehingga sampai saat ini produksi lanting itu tidak dalam bentuk pabrik, itu tidak ada. Jadi masih rumahan. Sampai sekarang meskipun sudah terkenal kemana-mana, lanting itu tidak ada pabriknya Bapak Ibu, karena ini produksi rumahan. Nah, di mana produksinya? Apakah di Kabupaten Kebumennya, di pusat kotanya? Tidak. Ini di salah satu kota kecamatan yang ada di Kebumen, yaitu daerah Gombong. Jadi, lanting yang paling enak itu adalah lanting yang terbuat dari kecamatan Gombong Kabupaten. Kalau buat lanting yang bukan dari Gombong, agak lain berasa. Iya, Bapak Teguh? Itu beda. Nah, singkong bukan sekedar bahan pangan, tetapi simbol ketahanan dan kesederhanaan masyarakat Kebumen. Seperti warga masyarakatnya tadi yang berkebun menanam tumbuhan singkong seperti itu. Lanting lahir dari alam yang kaya akan singkong, kreativitas masyarakat desa, kebutuhan pangan yang tahan lama, dan menjadi dari dapur sederhana lahirlah kesempatan yang ini sangat luas seperti itu. Nah, secara singkatnya Bapak Ibu, awalnya lanting ini dibuat sebagai makanan rumahan dan bekal perjalanan karena tahan lama. Jadi itu bisa tahan lama, apalagi Bapak Ibu menyimpannya di dalam kulkas. Karena bahan dasarnya adalah singkong. Ya, kemudian diparut, diperas, dijemur. Karena dijemur inilah sehingga dia tahan lama seperti itu, meskipun tidak ada bahan pengawetnya. Seiring berjalannya waktu, lanting ini diproduksi secara turun-temurun meskipun tidak ada pabriknya. Meskipun produksi rumahan, tapi turun-temurun itu pasti akan ada. Menjadi usaha keluarga dan menjadi oleh-oleh khas Kebumen. Lanting adalah contoh nyata bagaimana tradisi bertahan melalui rasa. Meskipun kalau sekarang sih udah ada rasa balado, rasa barbecue, dan rasa-rasa yang ada, tapi rasa yang paling enak adalah rasa originalnya seperti itu. Nah, berikutnya, bagaimana sih proses pembuatannya? Awal mulanya dari singkong yang dikupas, diparut, kemudian diperas. Nah, kemudian hanya dibumbui bawang dan garam. Tidak ada tambahan-tambahan apapun. Kebetulan saya pernah langsung terjun ke lubangnya. Kemudian dibentuk menjadi angka 8, dikukus lalu dijemur, kemudian digoreng hingga kenyal. Nah, dalam proses penggorengannya itu tidak hanya sekali Bapak Ibu. Jadi waktu minyak itu yang ini mendidih, kemudian dimasukin hanya 5 menitan, diangkat, ditiriskan, nanti dimasukkan lagi. Jadi 2 kali gorengan. Seperti itu. Di sini saya ada buat cuplikan videonya, mungkin bisa. Lihat gaya, lumayan buat Bukan asli, gombong.
Ada di atas. Ada dari atas. Dari atas Bu Hera ada. Emang gede tuh. Jadi nggak bisa ya, Miss? Oh, dicek dulu itu. Dibikin mie dulu ya. Kita yang makan enak ya Bu Rang. Ini kan ada yang so. Saya kan nggak ada. Yang mana? Ini begini. Ini ya. Yang apa? Emsen aja. Oke deh, berikutnya Bapak Ibu untuk proses pembuatannya. Ini kelas ini ya. Jadi kita lebih dahulu. Setelah itu akan ada proses panjang. Mulai dari penggilingan, pengkompresan, sampai membuat adonan. Dari ibu saat kita membuat gigi untuk adonan ini biasa seperti ini. Kalau ibu di sana pun tadi seperti ini bisa masuk. Iya. Iya ya. Gak usah angka 8. Goreng latin jangan tahu kan waktu ada. Biasa kain berhenti sama janjinya mantap. Bisa. Hasilnya berbeda di sana berbeda. Kalau lagi itu udah pasti aja. Analis saya bisa Aku udah pasti nggak. Pernah dia bilang nggak mulu. Aku pernah dibawa kayak gini. Nah sama dibawain lagi yang dia boleh sendiri. Awalnya kan mana? Yang bilang pas ini. Oh nggak tapi bukan. itu kalau mantap itu Saya kasih bilang selalu itu ya. Oke. Itu tadi adalah proses pembuatan dari lanting. Jadi udah ada gambarannya Bapak Ibu ya. Kalau selama ini kita makan cemilannya, oh ternyata proses pembuatannya adalah seperti ini. Nah, dari ya, filosofi dari lantik Bapak Ibu, kenapa bentuknya harus angka 8? Tadi seperti yang sudah diinformasikan di awal bahwa masyarakat Kebumen itu menganggap bahwa angka 8 ini adalah rezeki dan kehidupan yang terus mengalir seperti itu. Kemudian dibuatnya secara bersama-sama, tidak ada pabriknya, tapi rumahan seperti itu ya. Itu melambangkan gotong royong dan kebersamaan. Berbahan singkong seperti yang sudah diinformasikan di awal, karena Kebumen itu banyak sekali tanaman singkongnya, melambangkan kesederhanaan dan ketahanan hidup. Melalui proses dijemur itu melambangkan kesabaran sehingga menghasilkan kualitas. Kayak tadi dibilang langsung mekar ya. Nah itu seperti itu karena proses dijemurnya. Kemudian rasanya pun sederhana, itu yang melambangkan hidupnya cukup, tidak berlebihan. Nah dari lantri mengajarkan kita bahwa kesederhanaan, proses dan kebersamaan adalah kunci dari sesuatu yang bernilai, termasuk dalam mendidik ya Bapak Ibu. Yang terpenting itu bukan kecepatannya, melainkan proses, ketulusan dan kebersamaan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.